Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Sebelumnya saya minta waktunya sebentar ya, untuk saya berbagi praktik baik dengan ibu-ibu di sini, akan guru beserta orang tua murid yang ada di TK Negeri Pembinaan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sekali lagi ibu hadir di TK Negeri Pembinaan ini. Dan saya hormati Kepala Sekolah TK Negeri Pembinaan 4, Ibu Pengganti SPD Aud, beserta rekan guru dan tenaga pendidikan yang ada di dalam Pembinaan 4, serta orang tua murid yang kami sampaikan. Sebelum acara kita mulai, kegiatan ini berjalan dengan lancar. Mari kita sama-sama berdoa. Berdoa sebentar. Berdoa. Semuanya selesai. Alhamdulillah berdoa. Semoga apa yang kita hari ini dan Allah semoga semuanya berjalan dengan lancar. Baiklah ibu-ibu beserta orang tua murid, di sini saya meminta waktu sebentar untuk saya berbagi praktik baik pada modul 1.4, yaitu pengalaman budaya positif yang saya lakukan di TK Negeri Pembinaan 4 untuk anak didik kita beserta guru-guru yang berada di TK Negeri Pembinaan 4. Sebelumnya saya untuk ada sambutan dulu dari Bu Marianti sebagai kepala sekolah TK Negeri Pembinaan 4. Terima kasih Bu Indi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita salami, saya cintai rekan-rekan seperjuangan di TK Negeri Pembinaan 4, serta ibu-ibu wali murid yang cantik yang alhamdulillah hari ini tadi kesepakatan undangan yang sudah disampaikan oleh Unji. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya sehingga meluangkan waktu dalam kegiatan kita ini. Salam dan salam kita kepingin kami para junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ucapan Allah Masalah Kesayangan kami dan lalu saya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah SWT, alhamdulillah yang sudah disampaikan di ini tadi, niat dan tujuan beliau adalah untuk memaparkan pengalaman aksi atau kegiatan tugas yang harus beliau selesaikan dalam kegiatan CBP calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kegiatan yang sudah beliau lakukan selama ini dan tugas-tugas yang sudah dijalankan dapat diselesaikan dengan baik, dan juga dapat dukungan ibu-ibu, bapak ibu dan guru serta rekan sejawat dan adik-adik TK Negeri Pembinaan. Adapun tujuan beliau pada hari ini adalah memaparkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di lembaga kita yang kita cintai ini, yaitu di TK Negeri Pembinaan 4 Kota Tanjung Pinang. Mudah-mudahan apa yang sudah diniatkan oleh Bu Unji dapat berjalan dengan lancar sampai 1 jam ke depannya, dan juga kami mohon kesediaan teman-teman yaitu Bapak Ibu murid serta guru dapat mengikuti kegiatan sampai selesai, dan mohon dukungan kepada ibu-ibu agar apa yang sudah direncanakan dan akan dijalankan oleh Bu Unji nanti ini tetap sejalan dengan visi misi sekolah dan dapat kita lakukan bersama sehingga dapat diterapkan di lembaga kita yang kita cintai ini.
saya atas nama Kepala Pertanian Pemerintah Kota Tanjung Pinang mendukung sepenuhnya kepada Bu Undi apapun yang Bu Undi lakukan demi persyaratan dari TGP ini dapat berjalan dengan lancar dan Bu Undi tetap sehat, dapat melakukan dua tugas sekaligus dalam kegiatan proses pembelajaran di sekolah dan juga tugas-tugas yang harus beliau selesaikan dalam pelaksanaan tugas sebagai TGP tahun 2024 itu angkatan ke-11 begitu. Mudah-mudahan sukses selesai sampai akhir dari kegiatan 6 bulan ya, tapi sekarang sudah 2 bulan berjalan. Semoga lulus dengan baik berkat dukungan Bapak Ibu. Mudah-mudahan hari ini 1 jam ke depan kita dalam keadaan fit, sehat sampai selesai. Dan semoga sukses ke depannya, kami sangat mendukung. Semoga berjalan lancar pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin saya tidak bisa bersama dengan teman-teman dan ibu-guru serta ibu-ibu karena sejak saya harus ada kegiatan yang harus saya lakukan di kegiatan itu yaitu Dharma Wanita yang harus saya jalankan karena kami sebagai tuan rumah. Jadi mohon maaf nanti perjalanan ini saya tidak ikut sampai selesai. Tapi mohon dukungan ibu mengikutinya sampai selesai. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beberapa lagi saya ucapkan dan saya terima kasih lagi kembali kepada Bu Undi atas dukungannya untuk saya menjalankan kegiatan-kegiatan kegiatan saya Bluetooth mode. Waiting for connection. Bluetooth connected. Baiklah, Bapak Ibu, bagaimana kita pada kesempatan ini mari duduk masih diberi kesehatan sehingga kita masih dapat berkumpul kembali di TK Negeri Pembina 4 dalam acara kegiatan saya yaitu aksi nyata tentang budaya positif yang saya laksanakan di sekolah kita ini ya, itu TK Negeri Pembina 4. Sebelum acara kita mulai, supaya kita lebih semangat lagi ya, Bapak Ibu, kita ada ice breaking sebentar untuk supaya penyemangat. Untuk ibu-ibu boleh berdiri semuanya. Saya pun makan juga. Dua jari yang
Tinggal di mana, Jompa? Ano kombinasi ko? Ano pagkain mo dulu? Ready ko din. Terima kasih Bapak Ibu. Tadi bingung. Bingung. Itu adalah komunikasi kita konsentrasi. Setelah alhamdulillah akan memaparkan di sini yaitu nyata saya pengalaman budaya positif. Nah, di sini apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian dukungan dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan dengan di sini. Apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian dukungan dapat mendisiplinkan siswa? Oke. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Guru berperan sebagai teman bagi siswa. Nah, di sini kita dapat melihat itu apa sih budaya positif. Mungkin dari ibu-ibu sini sebelum saya memaparkan, mungkin ada yang tahu apa itu budaya positif. Oke, baiklah. Di sini budaya positif yaitu budaya yang merupakan kewujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Ya, budaya positif juga dapat mendorong siswa untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini contohnya budaya positif yang saya lakukan di sekolah. Yang keseharian yaitu seperti mengucapkan salam, itu adalah salah satu budaya positif yang kita lakukan sehari-hari. Mungkin tidak di sekolah saja, mungkin di rumah, ya, di lingkungan keluarga. Dan selain itu menghormati orang yang lebih tua, itu adalah budaya positif. Berbicara dengan tidak berteriak, dan itu adalah salah satu budaya positif yang kami terapkan di sekolah TK Negeri Pembinaan 4. Terus seperti banyak lagi ya Bu, budaya positif yang ada di sekolah. Terus ini adalah konsep inti budaya positif. Ini adalah inti-intinya seperti perubahan paradigma belajar. Seperti kegiatan yang akan terjadi jika budaya positif dilakukan, dan pasti dalam kegiatan belajar kita pasti ada perubahan. Terus disiplin positif.
ya, nilai-nilai kebaikan universal, dan selanjutnya motivasi perilaku manusia. 4 ini adalah konsep inti budaya positif. Nah, di sini juga konsep inti budaya positif termasuk kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kepala kelas, ketiga restitusi. Ini nanti ada contoh-contohnya ya Bu. Ini adalah slide dari dasar-dasarnya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kegiatan kita sekarang di kurikulum Merdeka itu sudah masuk semuanya dalam profil pelajar Pancasila, yaitu yang ada 6 ya, seperti kita bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, bergotong royong, berkebijakan global, mandiri, ya, berpikiran kritis dan kreatif. Itu ada semua di pembelajaran anak kita sekarang ya Bu. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhannya. Selain itu, pembelajaran paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Di sini maka saya bilang bahwa kegiatan anak pembelajaran anak kita sudah menentukan semuanya dalam profil pelajar Pancasila. Di paradigma baru ini. Di sini disiplin positif. Mendengar kata disiplin, apa yang kita bayangkan? Apa yang terlintas di pikiran kita? Untuk diri kita sendiri, ya Bu, apa itu disiplin? Ini mungkin kalau untuk diri kita sendiri itu seperti peraturan, ya, disiplin. Mungkin ibu-ibu di rumah juga dengan anak di rumah mungkin apa disiplin untuk di rumah? Nah, juga di sekolah, apa disiplin yang harus anak-anak di sekolah patuhi? Contohnya dan biasanya ketika upacara, ya, disiplin ya. Seperti apa kita upacara? Mungkin pada keluarga yang melaksanakan mungkin memakai baju dasi, datang tepat waktu, ya, itu adalah salah satu disiplin positif yang kita laksanakan. Nah, di sini disiplin positif. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang tadi saya bilang, yang memiliki motivasi internal. Sebenarnya motivasi dari dalam itu, jika kita tidak memiliki motivasi internal dari kita sendiri, maka kita menemukan pihak lain untuk mendisiplinkan disiplin kita atau motivasi eksternal itu dari luar, dengan minta bantuan dari luar, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, sekarang kita kurikulum Merdeka, apapun yang kita lakukan di sekolah, dimanapun TK, SD, SMP, SMK, semua sudah mengaku profil pelajar Pancasila. Untuk banyak anak salah satunya yaitu, apalagi di TK kita memang banyak untuk bukan mendidik karakter anak ya, karena dia dari usia yang misalnya dari kalau di TK misalkan 4 tahun, bahkan dari 3 tahun ya kita sudah sekolah di TK sampai 6 tahun. Itu untuk mengubah karakter itu sama-sama sulit. Bahkan mungkin ibu-ibu di sekolah sudah mengajarkan karakter yang baik, tapi kita tidak tahu di rumah itu pasti tidak sama ya kan. Jadi kalau kami guru lalu meminta kepada orang tua untuk membantu. Kalau cuma di sekolah aja, saya merasa
tidak bisa. Nah, tapi kalau dari keluarga atau lingkungan di rumah mendukung juga, insya Allah akan terlaksana. Nah, ini dari profil pelajar Pancasila tadi itu sudah saya katakan tadi ya, berakhlak mulia, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global, mandiri, ya, berpikiran kritis. Nah, nilai-nilai kebaikan yang kita tanamkan yang ada di profil Pancasila itu yang ini beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Elemen kunci dari beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia yaitu akhlak beragama. Di sini berakhlak mulia semua itu tentang agama yang akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam dan akhlak bernegara. Berkebinekaan global. Elemen kunci dari berkebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya, mampu berkomunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan bersama, berefleksi dan tanggung jawab terhadap pengembangan kebinekaan. Yang ketiga yaitu gotong royong. Elemen kunci yang diketahui yaitu kolaborasi, kepedulian dan berbagi. Di sini seperti gotong royong dan selalu kita lihat memang yaitu kita perlunya kolaborasi, sharing dari satu teman ke satu yang lain. Begitu juga kita di sekolah, misalnya kita belajar mengajak anak untuk berkelompok, otomatis dengan cara sendiri tanpa kita sadari, tentunya kalau di kelas ya, tanpa kita sadari kita kan guru belajar dengan cara kelompok, kelompok anggur atau kelompok mangga misalnya. Di situ anak juga berkolaborasi, kan? Aku buat ini loh, kamu buat ini loh, warna aku, dan itu sudah berkolaborasi. Punya kamu baik, coba ditambah ini, pasti nanti itu sudah berkolaborasi dari satu anak ke anak yang lain, ya. Keberaniannya, ini aku bantu punya kamu udah bagus, ya. Itu dapat keberanian dari pribadi anak dan berbagi. Mungkin itu banyak sudah salah satu mencontohkan gambaran bergotong royong dan berkolaborasi, kemudian dan berbagi. Dan yang keempat, mandiri. Elemen kunci mandiri itu pada keserakahan sadar akan diri dan situasi yang dihadapi serta regulasi dirinya. Ini mandiri itu kita sendiri, kita bisa melakukannya sendiri. Nah, yang kelima, benar kritis. Elemen kunci dari benar kritis ini memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan reformasi pengalaman, merefleksi pemikiran dan proses berpikir serta mengambil keputusan. Ini benar kritis. Dia berani untuk mengambil keputusan, merefleksi sendiri hasil kerjanya, ya. Dia berpikir, proses berpikirnya. Nah, sebelum itu dia mengambil gagasan, menganalisis dan dijadikan satu buat dia mengambil keputusan dari apa yang dia buat. Yang keenam itu kreatif. Elemen kunci dari kreatif dalam profil pelajar Pancasila adalah menghasilkan gagasan orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan orisinal. Di sini kreatif, ya, apa yang dia buat, kreativitas apa yang dia buat, yaitu menghasilkan suatu gagasan yang tidak sia-sia ya Bu, yaitu menghasilkan karya serta tindakan orisinal. Di sini yaitu nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yaitu sikap empati, toleransi, rasa hormat, apa yang kita lihat tadi pada orang tua atau orang yang lebih tua, integritas, mandiri, dan kerjanya saling menghargai dan dia antusias untuk melakukan sesuatu. Empati, rasa empati dia sangat tinggi. Terus keingintahuan, mungkin ketika banyak dia ingin tahu, padahal guru belum menjelaskan apa keingintahuan dia. Terus kreativitas, mungkin guru sampai sini dia sudah bisa menciptakan sesuatu yang belum tentu temannya bisa lakukan. Kerjasama, nah kerjasama itu tadi saya bilang di situ ada kolaborasi, ya, karena saling berbagi, terus percaya diri.
hasil yang tadi yang sudah dia buat, dia berani tampil ke depan untuk mempresentasikan apa yang dia buat dan dia berbagi kepada teman-temannya. Komitmen, dia komitmen pada diri dia sendiri. Apa yang dibuat itu adalah hasil dia, kerja keras dia. Ini adalah nilai kebajikan yang ada pada mulut tersebut. Motivasi perilaku manusia. Nah, di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi itu yang apa yang saya bilang tadi itu dari luar ya. Sedangkan motivasi internal untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi perilaku manusia yang ada pada diri kita sendiri. Ya, di sini motivasi perilaku manusia. Motivasi internal tadi maksudnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini maksudnya hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dalam diri. Maka tadi saya bilang sama Bunda, pertama awalnya ketika kita ya, apakah Bunda setuju hukuman itu untuk mendisiplinkan anak? Dan semua hukuman itu bisa untuk mendisiplinkan anak. Lalu karena apa? Anak belum tentu dia sekolah karena merasa apa? Ketakutan, ya. Apalagi kita di sini guru TK itu tidak dibenarkan untuk melakukan seperti hukuman. Mungkin kita bisa mengatakan banyak buang sampah sembarangan. Nanti kalau ada yang buang sampah sembarangan, mau nggak sama bu guru kita bersihkan kamar mandi? Contohnya seperti itu, hanya kata-kata. Nggak mau bu, tapi kan dia membuang sampah yang dia buang tadi ke dalam tong sampah, kan seperti itu. Nah, tapi di TK tidak ada ya bu seperti hukuman-hukuman yang kita laksanakan di sekolah-sekolah lain pun sekarang dengan jenis hukuman tidak ada. Juga saya di GP memang tidak diperbolehkan lagi. Terus kita di sini kita menuntut anak untuk belajar, bukan kita menuntut. Kita tidak menuntut anak. Kalau dulu ya, misalnya kita sebagai guru harus kurikulum harus tercapai. Kita dalam minggu ketiga kita sudah kita yang sudah sampai sini. Jadi kita tuntut anak yang tak bisa, gitu. Sekarang tidak. Kita harus menuntut anak. Di mana anak ini bakatnya ada? Misalnya, dia bakatnya nari. Mungkin ada guru misalnya, ayo kita lebih ke waktu. Saya mencari bakat anak yang suka nari. Itu yang penting saya belajar di kalau ini ya tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Kita selama ini memang selalu menuntut anak supaya dia bisa. Belum tentu dia bisa. Semua kemampuan anak itu beda-beda. Tapi di sini kita memang benar kurikulum merdeka ini kita belajar itu menuntut anak di mana anak itu bakatnya, minatnya, bukan kita cepat bikin. Punya bisa nih, harusnya tidak seperti itu lagi ya bun. Jadi makanya kita hindari seperti hukuman dan pemberian penghargaan. Mungkin saya akui di TK memang ada. Kita misalnya ibu guru dalam kecil aja lah ya, misalnya dia bawa coklat misalnya. Dia untuk memotivasi karena mungkin di dalam satu kelas itu ada 1-2 anak yang sama sekali tidak mau belajar. Jadi motivasi saya dari guru ini juga apa ya supaya anak ini mau belajar. Nah ada kami lakukan, tapi tidak dengan penghargaan yang berlebihan. Misalnya
siapa yang siap belajar, katanya. Bu dikasih ini loh, katanya. Jadi dengan semangat pun anak belajar, tapi tidak tiap hari ya Bu, itu hanya untuk menggerakkan. Makanya kalau di TK memang beraneka ragam anak cara dia belajar. Nah, ngulik pun belajar dia langsung. Nah, mau duduk di kursi, belajar dia. Bu, saya mau baring, ya itu. Di mana dia merasa nyaman. Ya kan namanya juga usia baru usia 4-5 tahun ya Bu ya. Nah, selanjutnya motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, ya, untuk mendapatkan hukumankah atau konsekuensi. Nah, di sini ada hukuman atau konsekuensi. Nah, nomor 1, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengerjakan. Kalau menurut ibu-ibu, apakah nomor 1 itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Nah, di sini adalah hukuman, ya, diminta untuk push up karena apa? Ya, tidak mengerjakan PR. Nah, yang kedua, mengganti kertas teman yang telah dicoret-coret. Termasuk apakah ini Bu? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi karena dia telah merugikan teman ya dengan mencoret kertas, maka konsekuensinya adalah mengganti kertas teman tadi. Yang ketiga, memberikan membersihkan WC karena terlambat datang ke sekolah, termasuk hukuman ya. Yang keempat, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, termasuk konsekuensi. Nah, ibu sudah bisa membedakan hukuman dan konsekuensi sekali. Terus makanya saya katakan di sini kita selalu melakukan kita sebagai guru, tetapi insya Allah mereka tidak ada ya Bu. Ini hanya mungkin di sekolah seperti di mungkin ada. Ini mengulangi, tapi ini kita sekarang tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk konsekuensi, mungkin itu dari guru supaya ya itu memang harus gitu ya sebenarnya. Oke, kita lanjut lagi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Di sini hukuman yang pertama tidak terencana, tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, terus berupa hukuman fisik. Nah, kalau hukuman ini tiba-tiba dia terlambat datang ke sekolah, dia tak tahu, ya kan? Tiba-tiba gurunya lain, kalau dia kan tak tahu apa yang terjadi nanti dia dihukum apa. Nah, maka ini hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, terus tidak tahu apa-apa apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah, ya, berupa hukuman fisik. Oke. Terus yang kedua, konsekuensi terencana, ya, atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Guru selalu memonitor murid. Nah, konsekuensi tadi seperti mungkin sudah ada kesepakatan dalam kelas. Ketika siapa yang mencoret-coret meja, konsekuensinya mungkin menghapus kembali atau membersihkan. Makanya siapa yang menyobek kertas teman, konsekuensinya mungkin mengganti. Itu sudah ada kesepakatan di kelas. Makanya di sini terencana sudah disepakati, murid tetap dibuat tidak nyaman karena tidak nyaman tadi apa? Dia harus melakukan apa yang dia lakukan. Kita sudah dibuat dia kan. Terus guru selalu monitor dan dibiarkan guru melihat apa yang dia lakukan selesai atau tidak. Terus di sini yang ketiga, restitusi, proses pencapaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, restitusi ini proses pencapaian kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dia akan memperbaiki kesalahan apa yang dia lakukan. Terus saling proses kolaboratif. Dia berkolaboratif. Dia misalnya gimana supaya dia tidak melakukan kesalahan lagi. Mungkin dia
Tadi kalau nanti dia tuh sharing mungkin sama temannya, gimana sih supaya aku tidak berkesalahan, karena tolong bantulah apa kesalahannya seperti itu. Dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia yang seperti tadi kan ini ada inti dari budaya itu. Itu yang pertama itu bertahan hidup, itu penguasaan di sini. Terus selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima. Ini kesenangan, ya, kebebasan. Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup, ya, dari penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ya. Terus kesenangan, kebebasan, ya, dari kebutuhan dasar manusia. Terus kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi? Nah, di sini pun ada sedikit cerita, yaitu hingga seorang anak TK itu tiba-tiba di sekolah menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada ibu running gurunya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang bisa dipenuhi oleh dia? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada dalam posisi ibu running dan mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Ini ada salah satu cerita yang saya buat sendiri. Apa yang terjadi, ini kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi dari Dinda, ya? Ibunya, ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Kebutuhan kesenangan mungkin pada waktu dia belajar dia ambil visual. Dia tidak seperti anak yang visual dia bekerja tenang dia. Tapi ada anak yang bekerja dengan musik. Nah, salah satunya ini Dinda. Dia bekerja dengan musik. Mungkin ketika dia menulis dia ngambil bersama mungkin aku satu aku sensor. Tapi dia belajar itu ya. Terus ibu guru tidak menyapaku hari ini. Padahal aku pakai jepit rambut baru. Dia terasa guru tidak menyapa dia. Karena guru dia merasa guru marah pada waktu dia belajar sampai di sana. Dan kebutuhan apa yang dia butuhkan, yaitu kasih sayang dari gurunya, ya, dan rasa diterima. Itu kebutuhan manusia, ya. Terus masa bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin itu aja. Nah, apa kebutuhan dia? Kebebasan. Dan tinggal belajar seperti apa, guru mungkin kurang memberi kebebasan dia untuk memilih apa yang dia mau dalam belajar di situ. Nah, yang keempat, aku sebel. Gambarku tidak rapi, malah ibu guru menunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Kebutuhannya yaitu penguasaan dan punya penguasaannya. Oke, di sini ada contoh dari salah satu titik. Di sini ya, ini hanya saya sendiri di materi saya. Dan ini posisi kontrol seorang guru. Nah, di sini posisi kontrol seorang guru itu penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Nah, posisi kontrol seorang guru. Nah, penghukum. Di sini guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia tentunya patuhi aturan saya atau awas. Itu hubungan salah satu biasanya sedikit itu peraturan. Oh, awas ya kamu, biasanya seperti itu yang selalu kita dengar. Itu membuat merasa bersalah. Lingkungan ini sekarang kita tidak diperbolehkan untuk sekolah, ya, terutama untuk guru, lingkungan kepada anak-anaknya. Terus membuat merasa bersalah. Di posisi ini, murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak
berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi. Tentunya ibu kecewa sekali dengannya. Nah, itu adalah membuat dia merasa bersalah, tapi dia tidak mampu pun karena dia mendengar kata-kata itu, dia merasa aku nyesal seperti itu. Dia mengatakan ibu kecewa dengan sikapmu seperti itu. Dia merasa, jadi dia hukuman diri dia sendiri, merasa bersalah. Dan selanjutnya teman. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, di sini teman, posisi teman pada guru, ya. Di sini bisa negatif ataupun positif. Terus di sini pemantau, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Yang dari sekolah yaitu pertama. Terus manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di setiap dari sertifikat ini dari 5 posisi kontrol seorang guru yang sekarang yang ada yang harus dilaksanakan di sekolah seperti guru, yaitu yang kita gunakan adalah manajer. Itu mendekatkan kepada murid. Kita mendukung, ya, mempertanggungjawabkan pelakunya untuk menemukan solusinya. Ini adalah sekarang yang kita terapkan di sekolah, ya, manajer. Tidak ada lagi hukuman atau yang lain dan sebagainya. Untuk keyakinan kelas. Nah, di sini pertanyaan selanjutnya yang pertama, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Mengapa adanya keyakinan kelas? Penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang positif? Nah, di sini keyakinan kelas. Mungkin di setiap kelas kita di sini mungkin setiap guru sudah membuat keyakinan kelas. Contohnya, kalau saya karena yang saya buat di kelas itu, ketika belajar, ayo kita buat keyakinan kelas. Ketika belajar tidak ada yang keluar kelas. Itu sudah satu keyakinan kelas kita, supaya belajar itu menjadi aman dan nyaman. Kita buat tadi keyakinan kelas, ya, peraturan. Sini kan mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Itu keyakinan kelas itu anak yang buat sendiri. Tapi kalau anak kita kasih dulu lah, ya, beda dengan SD SMP sekarang, mereka bisa buat sendiri. Mau berapa keyakinan kelas? Misalnya ketika belajar tidak boleh berisik, karena keyakinan kelas mereka buat sendiri, kesepakatan mereka. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat menghindari kendaraan roda 2 motor? Ya, seperti inilah misalnya jawaban dari mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja. Nah, ini adalah salah satu jawaban. Tentunya seperti ini lah, ya, Bu. Yang misalnya ini yang ada di lingkungan yang di luar lah, ya. Terus yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap hari. Ini adalah salah satu pokoknya. Tidak peraturan kelas saja. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan, penggunaan dan sukses itu sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini adalah keyakinan kelas, ya, nilai-nilai keselamatan dan kita. Dan selanjutnya di sini ditentukan nilai kebajikan yang ditentu dari peraturan berikut. Oke. Ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, apa yang saya bilang tadi, sudah saya katakan tadi. Di sini mempersilakan warga sekolah atau murid di sekolah atau kelas untuk berkurang pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah atau di kelas. Jadi saya katakan. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan pada murid, warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar. 3.
gantikan kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Yang keempat, tinjau kembali daftar surat pendapat yang sudah dicatat. Yang kelima, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Yang keenam, setelah keyakinan sekolah atau kelas selesai dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan sekolah atau kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga murid. Yang ketujuh, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga murid. Ini adalah prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi jika nanti misalnya membuat keyakinan sekolah, ini adalah prosedurnya. Dan di sini adalah satu itu segitiga eksekusi, ya. Segitiga eksekusi, menstabilkan identitas. Ini yang pertama, berbuat salah untuk manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah melakukan kesalahan setiap seperti itu. Dengan kita manusia ya, pasti kita selalu pasti ada aja yang salah. Terus yang ketiga, bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak melakukan itu. Terus di sini validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan apa melakukan hal itu. Terus yang kedua, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus selanjutnya, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang lain. Di sini menanyakan keyakinan. Dari validasi tindakan yang salah tadi menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Dengan tanya apa yang kita kasih? Terus tanya seperti apa kelas yang ideal buat kamu? Dan kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah segitiga diskusi. Pertanyaan, ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan tadi menyakinkan menanyakan keyakinan. Dan itu tadi adalah salah satu itu tadi adalah salah satu kata dari budaya positif yang ada di sekolah ya ibu. Kami insya Allah akan menerapkan dengan perlahan-lahan di TK Negeri Pembina 4 dengan konsep-konsep budaya positif. Terus hukuman-hukuman yang sudah saya jelaskan tadi itu sekarang tidak diperbolehkan, tapi kita menggunakan tadi yaitu manajer mendapatkan murid. Kita harus bertanggung jawab atas perilakunya, kita mencari solusinya, masalah apa, kita membantu anak didik kita. Tapi kita tidak memberi hukuman. Dan yang pertama tadi juga sudah kita jelaskan hukuman apakah itu yang ibu untuk supaya anak miskin itu bapak ibu juga tidak. Ya, rata-rata seperti itu. Belum tentu seperti itu. Hukuman itu membuat anak kita istilahnya miskin. Hukuman yang seperti apa? Kan sebenarnya itu ya ibu. Nah, itu insya Allah untuk kedepannya yang saya katakan ini hukuman itu sekarang tidak saya bolehkan. Terus pemberian penghargaan yang berlebihan. Kalau dulu mungkin ada, tapi sekarang insya Allah itu tidak diperbolehkan. Tapi kalau untuk kita itu pun kalau ada itu untuk mengingat tapi tidak berlebihan. Hanya dari usia kecil ya. Itulah salah satunya dari aksi nyata saya, yaitu budaya positif. Saya mendukungnya kepada ibu untuk membantu kita di sekolah kita supaya budaya positif yang ada di sekolah kita terlaksana dengan baik dan lancar. Itu juga untuk menunjang
kelanjutan agama untuk anak didik kita beserta warga sekolah kita. Dengan karena paparan dari aksinya saya budaya positif selesai, sampai sini saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.